Ini ruang keluarganya ini. Ada meja tamu, kan meja kursi makan kelihatannya. Mbak Maskutin tadi, Mbak Maskutin bilang salah satu perannya bisa di penyelenggara pemilu. Ini penjelasannya bagaimana kalau sebagai penyelenggara pemilu? Jadi apa ini keterwakilan perempuan sangat penting sebagai penyelenggara pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu, kita telah menatap di bulan April tahun 2022. Bulan April adalah bulan yang istimewa bukan hanya bagi masyarakat Kabupaten Rembang, tapi juga bagi warga Indonesia. Kenapa? Karena di bulan April ini kita akan selalu teringat dengan salah satu pahlawan nasional kita, R.A. Kartini, pahlawan nasional, pahlawan emansipasi wanita yang terkenal dengan karyanya Habis Gelap Terbitlah Terang. R.A. Kartini asli dari Jepara, kemudian beliau menikah dengan Bupati Rembang dan berdomisili atau beliau tinggal. Kebetulan rumah beliau berada di sebelah kantor Bawaslu. Nanti kita sana sama-sama. Mari. Kita sudah sampai di pendopo Museum Kartini. Disinilah beliau, R.A. Kartini, tinggal bersama suami dan keluarganya. Pada hari ini Bawaslu Kabupaten Rembang akan mengadakan acara ngobrol tentang pemilu dan pilkada dengan tema Kartini Inspirasi Demokrasi. Narasumber dari KPU, Ibu Maskutin, kita bikin janji di dalam. Mari kita masuk. Sahabat Bawaslu, kita udah sampai nih pendopo. Ini malah ada Pak Kepala Dinas. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum, Kak Takin. Waalaikumsalam. Saya mau izin manggilnya Kak, kebiasaan di pramuka. Oke, siap. Siap, salam pramuka. Bagaimana kabarnya Pak Takin? Alhamdulillah Kak Toto, sehat. Ya. Tumben ada apa ini sampai ke museum? Kami sama kawan-kawan ini mau ada acara ngobrol tentang pemilu dan pilkada. Temanya kan kebetulan bulan Maret nih, Kartini Inspirasi Demokrasi. Nah, ini kita pas pakai ambil shot-shot di sini bersama. Nanti narasumbernya juga kaum wanita dari KPU. Luar biasa, luar biasa. Saya mau izin mau menggunakan sih. Kalau masuk ke museum syaratnya apa ini? Masuk museum syaratnya sangat mudah. Kami sampaikan juga kepada masyarakat dan teman-teman juga dari Bawaslu bahwa tiket masuk museum hanya Rp2.000. Sangat murah. Ya. Terus dapat fasilitas apa itu 2.000 itu? 2.000 itu fasilitasnya yang pertama kita siapkan pemandu museum atau guide museum. Iya, kemudian untuk menjelang Hari Kartini, kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rembang ini memberikan sebuah promosi. Iya, promosinya adalah berupa souvenir Rp2.000, dapat 2 souvenir, yaitu 1 buku tentang Kartini dan yang kedua adalah kalender cantik. Iya. Biasa dengan 2.000 dapat kalender sama buku. Baik, terima kasih. Kalau gitu
Saya sama kawan-kawan mohon izin Ya. masuk lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lama nunggu? Belum sih Pak, baru 10 menit. 10 menit. Tadi di depan ada Pak Kepala Dinas Pariwisata Kula Nuwun, mohon izin mau masuk museum ini. Gimana? Siap? Kita dialog. Nah, ini di sini kita sambil di ruang tidurnya Ibu Kartini dirancang. Oke Mbak, menurut Mbak Mas Kutin itu seberapa pentingkah perempuan di dalam berpartisipasi mengawasi pemilu atau pemilihan? Sangat penting. Ya. Jadi perempuan itu merupakan modal sosial yang sangat besar untuk mengawal dan menjaga agar proses demokrasi dapat berintegritas. Jadi di dalam DPT Kabupaten Rembang sendiri itu perempuan ada 50,3%, itu merupakan pemilih perempuan. Jadi perempuan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu itu diharapkan dapat mengawasi proses penyelenggaraannya, mulai dari pemutahiran data pemilih, kemudian masa kampanye sampai pada pemungutan dan penghitungan suara. Permasalahan-permasalahan yang perlu diawasi itu diantaranya money politik atau politik uang, kemudian netralitas ASN, kemudian sampai pada hoax di media sosial. Nah, pertanyaannya bagaimana itu cara perempuan berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, Mbak Mas Kutin? Jadi partisipasi perempuan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu itu caranya dengan memantau dan mengawasi pelanggaran-pelanggaran maupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat proses tahapan berjalan. Baik. Kita lanjut di tempat yang lain ya. Karena terlalu luas nih ruang rumah tinggal Ibu Kartini. Enggak. Kalau menurut Mbak Mas Kutin nih, dalam pengamatan atau penilaian sejauh mana sebetulnya perempuan itu berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada? Jadi partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu atau pilkada itu masih rendah. Oh, masih rendah. Padahal potensi perempuan dalam politik itu cukup besar. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pengawasan itu dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya masalah budaya patrilineal, kemudian rendahnya pengetahuan perempuan terkait pemilu atau pilkada, dan regulasi yang belum responsif terhadap kepentingan perempuan. Kalau menurut Mbak Mas Kutin nih, selain aktif dalam mengawasi, kira-kira peran apa lagi yang bisa dilakukan oleh perempuan dalam pemilu sama pilkada itu? Jadi peran perempuan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu sebenarnya ada 3. Jadi yang pertama itu perempuan sebagai pemilih, kemudian yang kedua perempuan sebagai penyelenggara, dan yang ketiga perempuan sebagai peserta. Sebagai pemilih, perempuan dapat menjadi penggerak sosial untuk meningkatkan partisipasi pemilih itu sendiri. Kemudian sebagai penyelenggara, perempuan itu dapat menjadi penyelenggara baik di jajaran KPU maupun di jajaran Bawaslu. Sedangkan jadi peserta itu perempuan dapat menjadi calon-calon legislatif pada pemilu maupun calon kepala daerah pada pilkada. Oke, ya. Tadi Mbak Mas Kutin bilang kan bahwa perempuan itu di dalam sebagai pemilih ya, di dalam berpartisipasi itu bisa meningkatkan partisipasi pemilih juga dengan cara mensosialisasikan tahapan penyelenggaraan. Itu caranya bagaimana? Jadi tingkat partisipasi perempuan itu selalu lebih tinggi dibanding dengan tingkat partisipasi laki-laki. Oh, lebih tinggi ya perempuan. Jadi kayak ini di Kabupaten Rembang sendiri pada pemilu 2019 itu tingkat partisipasi perempuannya itu
sebesar 51,9%, lebih tinggi dibanding tingkat partisipasi pemilih laki-laki yang hanya 48,1%. Gitu. Jadi ini menjadi modal utama utama bagi perempuan untuk meningkatkan peran strategisnya untuk melakukan gerakan anti golput, gerakan untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya sehingga partisipasi akan selalu meningkat seperti itu. Kemudian terkait sosialisasi tahapan, jadi perempuan itu bisa memberikan pendidikan bagi pemilih di lingkungannya, terutama lingkungan keluarga. Peran RA Kartini dalam pendidikan merupakan peran yang ditulis dengan tinta emas dalam sejarah ya. Jadi ini menjadi salah satu inspirasi bagi perempuan untuk meningkatkan pendidikan sekarang ini, khususnya pendidikan politik seperti itu. Oke. Ini ruang keluarganya ini. Dan meja tamu, meja kursi makan kelihatannya. Mbak Maskutin tadi, Mbak Maskutin bilang salah satu perannya bisa di penyelenggara pemilu. Ini penjelasannya bagaimana kalau sebagai penyelenggara pemilu? Jadi ini keterwakilan perempuan sangat penting sebagai penyelenggara pemilu. Jadi kehadiran perempuan itu jangan hanya dimaknai saya sebagai hadir fisik saja, tetapi perempuan itu dibutuhkan untuk pengambil kebijakan, kemudian pengambilan keputusan. Perempuan itu dapat memberikan pendidikan pemilih, mensosialisasikan tahapan pemilu atau pilkada. Selain itu peran strategisnya adalah pengawasan. Jadi perempuan dapat menjadi penyelenggara pemilu sebagai pengawas. Sebagai pengawas. Kemudian penanganan pelanggaran juga membutuhkan perspektif perempuan. Jadi kehadiran perempuan dalam penyelenggara pemilu khususnya pengawas itu akan membuat kaum perempuan lebih terbuka untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran terkait pemilu ataupun pilkada. Nah ini koleksi ini, Mas Kutin, terkait dengan partisipasi perempuan nih di dalam berkompetisi untuk ikut di pemilu atau pemilihan pilkada itu, nanti kan bisa dimaknai adanya keterwakilan perempuan di parlemen, di pemerintahan. Kalau menurut Mbak Maskutin apa sih pentingnya? Kemudian apa dampak negatifnya jika perempuan itu tidak ada keterwakilan baik di parlemen maupun di pemerintahan? Itu seperti itu. Jadi ini perempuan penting ikut dalam aktivitas politik. Jika tidak, itu artinya perempuan sepenuhnya menyerahkan kebijakan pengambilan keputusan kepada kaum laki-laki yang tidak berperspektif terhadap kepentingan perempuan. Itu nanti dikhawatirkan perjuangan perempuan selama ini untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender itu tidak tercapai. Jadi kepedulian perempuan terhadap isu-isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kemudian lingkungan, anti kekerasan itu tidak bisa berbuah menjadi suatu kebijakan jika mereka tidak terlibat langsung di pengambilan keputusan. Jadi keterwakilan perempuan di parlemen itu sangat penting sebagai penyampai aspirasi dari kepentingan perempuan. Gitu. Jadi intinya yang tahu urusan perempuan itu yang lebih tahu perempuan perempuan. Gitu. Baik. Enggak sampai jalan. Meja kursi ruang makan tapi nggak boleh duduk. Awet banget nih kelihatannya. Kecil. Enggak sini. Nah ini, lalu kalau menurut Mbak Maskutin apakah keterwakilan perempuan itu sudah memenuhi harapan baik secara jumlah maupun signifikansi pengaruh di penyelenggara pemilu atau di pemerintahan? Jadi perempuan itu aktif mengikuti proses seleksi di KPU maupun di Bawaslu di tingkat RI, provinsi, kabupaten, kota. Tetapi sayangnya proses seleksi ini dianggap tidak ramah terhadap kaum perempuan. Soalnya masih ada
provinsi maupun kabupaten kota yang tidak memiliki keterwakilan perempuan. Demikian juga di jajaran Badan Ad Hoc KPU maupun Bawaslu, jadi masih ada kecamatan dan desa yang tidak memiliki keterwakilan perempuan. Itu kalau sebagai penyelenggara. Di parlemen pun dari daftar calon anggota legislatif itu keterwakilan perempuan itu melampaui sebenarnya batas minimal, yaitu mencapai 40%. Tetapi sayangnya hanya dari 3.194 ya calon legislatif perempuan itu yang masuk ke Senayan itu hanya 112. 112. Jadi hanya 3,5%. 3, lumayan. Padahal tadi kan saya sampaikan, jadi jumlah pemilih di Indonesia itu paling tinggi itu perempuan. Jadi ada 96.557, 44 pemilih itu perempuan sebenarnya. Tetapi yang duduk di legislatif itu hanya 3,5%. Nah, ini artinya tidak semuanya pemilih perempuan itu memilih caleg-caleg perempuan. Ini kebalikan dengan soal cinta ya. Cinta itu kan laki-laki punya apa ya, hak memilih, wanita punya menolak. Kalau urusan pemilu sama pemerintahan, perempuan yang apa yang memilih itu tadi lebih banyak. Oke. Nah, kalau ini karya-karya beliau ini buku Habis Gelap Terbitlah Terang di sini. Juga ada tafsir Al-Quran dari Kiai Soleh Darat tuh kelihatannya. Nah, ini yang terakhir nih Mbak Maskutin. Udah siang. Pertanyaan terakhir nih buat Mbak Maskutin. Apa saran Mbak Maskutin supaya perempuan itu bukan hanya menjadi objek ya, tapi bisa menjadi subjek dalam ya di penyelenggaraan pemilu atau pilkada, termasuk di penyelenggaraan di pemerintahan gitu. Jadi perempuan itu sebenarnya belum memahami benar bahwa mereka itu sebenarnya subjek dari pemilu itu, bukan hanya sekedar objek yang ini beberapa menit saja menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Perempuan itu seharusnya memahami bahwa pemilu hanyalah sebuah jalan menuju hajat hidup yang lebih baik 5 tahun ke depan. Kemudian peran dan kedudukan perempuan di pemilu 2019 itu sebenarnya sudah mencerminkan emansipasi perempuan di bidang politik seperti yang dicita-citakan Raden Ajeng Kartini pada zamannya. Meskipun keadilan dan kesetaraan gender belum tercapai, tetapi titik menuju jalan tersebut itu sudah terbuka. Makanya saya berharap perempuan itu selalu meningkatkan kapasitas dan peran strategisnya agar dapat bersaing dan berdaya guna dalam proses-proses kepemiluan, baik perannya sebagai pemilih, sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta. Baik, terima kasih. Sehingga nantinya itu emansipasi perempuan dalam kepemiluan itu ke depan bisa tercapai. Ya, berarti kuncinya di wawasan ya, pemahaman, pengetahuan. Ya, demikian sahabat Bawaslu, dialog kita di acara Ngeronda dengan narasumber Bu Maskutin, Komisioner KPU Kabupaten Rembang. Mudah-mudahan bermanfaat dalam acara Kartini Inspirasi Demokrasi.